Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da an a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat maghrib yang berbahagia. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis ilmu. Man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'a. Ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kita, pembahasan dari tafsir surat Ali Imran ayat 19. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innad dina 'indallahil Islam wa ma ikhtalafa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum wa may yakfur bi ayatillah fa innallaha sari'ul hisab. Kita jelaskan. Innad dina 'indallahil Islam, sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Salah satu definisi daripada ad-din itu adalah aturan hidup. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Agama yang diridhoi dan benar di sisi Allah itu hanyalah Islam. Jadi aturan hidup yang benar itu ya Islam. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima selain agama Islam. Karena agama yang bisa menghantarkan pemeluknya itu ke surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala
yang terdapat di dalam Al-Quran itu hanyalah agama Islam, Pak, bukan yang lainnya. Agama yang bisa menghantarkan ke surga, yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran itu hanyalah agama Islam, bukan yang lainnya. Kenapa? Karena untuk mendapatkan surga tersebut yang ada dalam Al-Quran itu ada syarat yang harus terpenuhi, dan syarat itu yang menentukan adalah Allah, dan itu ada di dalam agama kita. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa basyiril ladzina amanu, dan sampaikanlah berita gembira kepada mereka yang beriman, wa amilus sholihat, dan berbuat baik, yakni beramal soleh, anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar, ya, bahwa bagi mereka disediakan surga-surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang mengharap perjumpaan dengan Rabbnya, ya, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, falyamal amalan solihah, maka hendaklah dia beramal soleh, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Lah, kan sekalian, syarat untuk mendapatkan surga, untuk mendapatkan jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdapat di dalam Al-Quran, yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu yang pertama, sebagaimana yang kita pahami dari ayat ini, yang pertama hendaklah dia beriman. Kemudian yang kedua, hendaklah dia beramal soleh. Yang ketiga, dia tidak menyekutukan Allah. Makanya ikhwan sekalian, orang-orang kafir itu tidak mungkin mereka mendapatkan surga. Jelas itu. Kenapa? Karena mereka tidak beriman kepada Allah. Karena mereka tidak beriman kepada Allah, maka secara otomatis mereka tidak akan mungkin beramal soleh menurut pandangan Allah lah, ya. Karena mereka tidak beriman, kemudian mereka tidak beramal soleh, pasti mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi khanifiddin rahimani rahimakumullah, ya, surga itu hanya diperuntukkan bagi mereka-mereka yang beragama Islam, yang ada dalam Al-Quran. Itu surga yang dijanjikan di dalam Al-Quran itu. Mungkin ada yang bilang begini, kita ini ya tidak boleh merasa paling benar dengan mengatakan bahwa agama saya, agama kami satu-satunya yang diterima oleh Allah. Yuk kita jawab, Bapak Ibu sekalian, yang mengatakan seperti itu ya bukan kita, tapi sing dawu yo Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya, wa may yabtaghi ghairal islami dina, barang siapa mencari agama selain agama Islam, fala yuqbala minhu, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi, ya. Maknanya ikhwan sekalian, yang akan mendapat keberuntungan itu, yang akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu hanyalah mereka-mereka yang menjadikan Islam itu sebagai agama mereka, bukan yang lainnya. Kan jelas kata Allah, ya, wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan di akhirat termasuk orang-orang yang rugi, ya. Kerugian yang terbesar
yang didapatkan oleh manusia nanti di akhirat ketika mereka tidak bisa masuk ke dalam jannah dan mereka dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Itu rugi yang paling besar. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Persoalannya adalah begini. Kalau ada orang yang mengatakan, kalau mereka juga mengatakan begini, ya agama kami itu yang paling benar, ya itu kan haknya mereka toh. Ya, mereka mengatakan agama kami yang paling benar, ya agama kamu salah, itu hak mereka. Kenapa? Lakum dinukum waliyadi. Ya bagi kamu agamamu, ya bagi aku ya agamaku. Kan? Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhai di sisi Allah Subhanahu wa taala hanyalah Islam. Maknanya ikhwan sekalian, ada ulama juga yang menjelaskan bahwa ya dari potongan ayat ini inna dina indallahil Islam ini, bahwa manusia itu harus mengikuti para Rasul dengan apa yang mereka bawa dari Allah Subhanahu wa taala pada setiap waktu hingga akhirnya ditutup oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya begini. Kalau mereka itu hidup pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam, maka mereka wajib mengikuti agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, dan mereka itu juga disebut sebagai Muslim. Saya ulangi, ya. Orang yang hidup pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, maka mereka wajib mengikuti agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim dan mereka disebut sebagai Muslim. Ya, disebut sebagai Muslim. Kenapa? Karena semua pengikut para rasul di zaman mereka itu disebut sebagai Muslim. Orang-orang Yahudi, ya, orang-orang Yahudi adalah Muslim di zamannya Nabi Musa alaihissalam. Orang-orang Nasrani adalah Muslim di zamannya Nabi Isa alaihissalam. Adapun setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diutus, kemudian lantas mereka kafir, tidak mengikuti ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka bukanlah Muslim. Jadi saya ulangi bahwa setiap orang yang hidup pada masa Nabi mereka, pada masa Nabi Isa, kemudian masa Nabi Daud, dan semua Nabi yang ada itu, mereka hidup pada masa itu dan mereka wajib mengikuti ajaran yang dibawa oleh Nabi itu. Mereka disebut sebagai Muslim. Semuanya Muslim. Kenapa? Karena ya Nabi itu semuanya sama. Yang mengutus siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh membeda-bedakan di antara mereka. Kita wajib mengimani ya apa yang sudah diturunkan oleh Allah, yang sudah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah. Kemudian lanjutan ayat yang ke-19 ini, wa makhtalafal ladzina utul kitaba illa mim ba'di ma ja'ahumul ilm. Tiada berselisih orang yang telah diberi Alkitab. Ya. Tiada berselisih orang yang telah diberi Alkitab. Alkitab apa yang diberikan kepada mereka? yakni Taurat dan Injil. Ya. Kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka. Siapakah ahlul kitab di sini? Yang diberikan Alkitab itu mereka adalah orang Yahudi dan orang Nasrani. Ya. Yang mana ikhwan sekalian, kata para ulama, mereka ini saling berselisih sesama mereka. Yahudi berselisih dengan Yahudi, Nasrani berselisih dengan Nasrani, dan Yahudi berselisih dengan
Nasrani. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah, ya, ayat yang sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelum-sebelumnya, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, karena memang mereka itu berselisih, kata Allah, wa qalatil yahud, ya. Wa qalatil yahud, dan orang-orang Yahudi berkata, laisatin nasara ala syai', orang-orang Nasrani itu tidak mempunyai suatu pegangan. Nah, kemudian orang-orang Nasrani juga bilang begini, wa qalatin nasara laisatil yahudu ala syai', dan orang-orang Nasrani berkata orang-orang Yahudi tidak mempunyai suatu pegangan, saling sama-sama menuduh. Orang Yahudi tidak punya pegangan, orang Nasrani tidak punya pegangan, itu menurut mereka. Ini ada dalam Al-Qur'an, surat Al-Baqarah ayat 113. Ya, ini dulu pernah sudah kita bahas, ya. Maka ikhwan sekalian, sebenarnya kata para ulama, itu telah datang kepada mereka ilmu yang mengharuskan mereka memasuki agama Islam yang sebenarnya, dan itu ada di dalam kitab mereka. Keharusan mereka untuk mengikuti ajarannya Nabi Muhammad SAW, kewajiban bagi mereka untuk mengikuti Nabi Muhammad SAW itu ada dan tercantum di dalam kitab mereka masing-masing. Tapi kan sekalian, setelah datang Nabi Muhammad SAW kepada mereka, mereka pun tidak mengakuinya. Tidak mengakui siapa? Nabi Muhammad. Mereka tidak beriman kepada Nabi Muhammad. Kenapa? Kenapa mereka tidak beriman? Kenapa mereka tidak mengakui Nabi Muhammad sebagai seorang nabi dan rasul? Akan dijelaskan di sambungan ayatnya, ya sekalian. Kata Allah Subhanahu wa taala, baghyam bainahum, karena kedengkian yang ada di antara mereka. Ya. Kedengkian yang ada di antara mereka itu maknanya adalah kedoliman dan kekufuran kepada ayat-ayat Allah telah menghalangi mereka dari mengikuti kebenaran. Karena mereka berbuat dolim, karena mereka kufur terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka menjadikan itu sebagai penghalang untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang menghalangi mereka, karena mereka berbuat dolim, mereka berbuat kufur. Karena orang Yahudi, sering kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya, karena orang-orang Yahudi itu mengharap kenabian terakhir itu berasal dari golongan mereka, yakni dari Bani Israel, tapi ternyata dari luar golongan mereka, dari keturunan siapa? Nabi Ismail alaihissalam. Makanya mereka kan ya tidak senang toh, tidak senang dengan kehadiran Nabi Muhammad. Padahal sebenarnya ya kehadiran Nabi Muhammad SAW ya ke dunia itu sebenarnya mereka sudah tunggu-tunggu sebenarnya. Mereka sudah nanti-nantikan itu. Ya. Tetapi ternyata ketika Nabi Muhammad diutus oleh Allah, mereka ingkar, mereka tidak beriman. Sebabnya apa? Kata Allah, baghyam bainahum, karena ada kedengkian. Mereka ikhwan sekalian tidak terima istilahnya. Kenapa kenabian itu kok berasal dari keturunannya Nabi Ismail, bukan dari Bani Israel tadi itu. Ya, khonifiddin rahimanirahullah, sehingga karena mereka ini tidak beriman kepada Allah, mereka tidak mengakui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, wa may yakfur bi ayatillah, barang siapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah. Berarti kalau yang kafir berarti kan apa? Dia tidak mengikuti Nabi, ya.
Barang siapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang mengingkari apa yang diturunkan oleh Allah dalam kitabnya, ya, dalam kitab Taurat, dalam kitab Injil, maka sesungguhnya Allah, fa innallaha syari'ul hisab, sesungguhnya Allah akan membalas, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan membalas hal tersebut dan akan menghisapnya atas pendustaan mereka serta akan menghukumnya. Fa innallaha syari'ul hisab, sesungguhnya hisab Allah Subhanahu wa taala, perhitungan Allah Subhanahu wa taala cepat. Ikhwanifiddin rahimanillah. Jadi itu yang akan diberikan oleh Allah, ya, kepada orang-orang kafir, kepada mereka-mereka yang tidak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni apa? Fa innallaha syari'ul hisab, sesungguhnya Allah akan membalas hal tersebut dan akan menghisapnya atas pendustaan mereka serta akan menghukum, Allah akan menghukum mereka. Kemudian ayat yang berikutnya, ayat yang ke-20. Fa in hajjuka faqul aslamtu wajhiya lillahi wa manittaba'an. Kemudian kata Allah, jika mereka mendebat kamu ya Muhammad, ya, kalau orang-orang Yahudi itu mendebat kamu ya Muhammad tentang kebenaran Islam, maka katakanlah aslamtu wajhiya lillahi wa manittaba'an. Aku menyerahkan diriku kepada Allah dan demikian pula orang-orang yang mengikutiku. Maknanya apa? Kalau mereka membantahmu tentang keesaan Allah, ya, sampaikan kepada mereka bahwasanya kan qul huwallahu ahad. Katakan Allah itu ahad, Allah itu tunggal. Ya. Sampaikan kepada mereka tentang kebenaran Islam, sampaikan kepada mereka tentang syariat Allah, sampaikan kepada mereka tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Jelaskan kepada mereka itu. Kepada siapa nih? Yahudi dan Nasrani. Sampaikan, ya. Kemudian, ya, keteranganmu itu kamu perkuat dengan dalil. Ya. Kalau mereka tetap menolak, kalau mereka tetap menolak, Yahudi tadi itu, ya, kekeh dengan pendapatnya, maka katakan aslamtu wajhiya lillahi wa manittaba'an. Aku berserah diri kepada Allah dan tidak bertanggung jawab atas pengingkaran kalian, demikian pula orang-orang yang mengikutiku. Aku berlepas diri daripada kalian, ya. Makanya ikhwan sekalian, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an itu, qul hadhihi sabili. Artinya, kalau dakwah itu sudah disampaikan kepada mereka, kebenaran sudah disampaikan kepada mereka, bahwa al-haq itu adalah ini, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah Esa, kemudian mereka kekeh dengan pendapatnya itu tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qul, sampaikan kepada mereka, hadhihi sabili, inilah jalan agamaku. Agamaku itu ya ini, ya. Qul hadhihi sabili ad'u ilallahi ala basiratin ana wa manittaba'ani. Inilah jalan agamaku, aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hujjah yang nyata. Ya. Dengan hujjah yang nyata. Wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Maha suci Allah dan aku tiada termasuk orang-orang musyrik. Ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah. Jadi sekali lagi ketika mereka kekeh tidak mau mengikuti ajaran yang dibawa oleh Nabi, sampaikan, ya, qul hadhihi sabili, ya, ini adalah
jalan agamaku. Kemudian yang berikutnya, wa qul lil ladzina utul kitaba wal ummiyin, dan katakanlah kepada orang-orang yang telah diberi Alkitab. Siapa? Yahudi dan Nasrani. Wal ummiyin, dan kepada orang-orang yang ummi. Siapa yang dimaksud di sini? yakni orang-orang musyrik Arab yang tidak tahu tulis baca. Ya. Sampaikan kepada mereka, kepada ahlul kitab itu, kepada Yahudi dan Nasrani itu, kemudian kepada orang musyrik Arab yang tidak tahu baca tulis itu, aslamtum, apakah kamu mau masuk Islam? Ya kan semacam penawaran. Mau enggak kamu masuk Islam? Aslamtum, ya, fa in aslamu, jika mereka mau menerima Islam. Ya, jika mereka mau masuk Islam, faqad ihtadaw, berarti mereka telah mendapatkan petunjuk. Ya, wa in tawallaw, tapi jika mereka berpaling, tidak mengikuti ajakan tadi itu, ya, fa innama alaikal balagh, kata Allah Subhanahu wa taala, ya, dan jika mereka berpaling, maka kewajiban kamu hanyalah menyampaikan ayat-ayat Allah. Cukup. Ya, cukup. Ya. Kalau mereka mananya begini, kalau mereka menolak, ya, dengan seruan kamu itu, ya, itu bukan urusan kamu. Karena kewajiban kamu itu hanya menyampaikan dakwah itu, risalah itu. Karena hidayah itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan bertanya tentang hasil, ya, tapi Allah akan bertanya tentang usaha. Ini sebagai motivasi bagi kita ikhwan sekalian, ya, sampaikan dakwah itu kepada umat. Ya, masalah urusan hasil, ya, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita sampaikan dakwah kepada umat ini, sampaikan. Ya, al-haq itu al-haq, al-batil itu al-batil. Sampaikan kepada mereka bosnya Islam itu seperti ini. Ya, persoalannya mereka menolak atau tidak, itu beda lagi. Karena Allah tidak akan bertanya tentang hasil, tapi Allah Subhanahu wa taala akan bertanya tentang usaha kita. Sejauh mana kita ikut andil di dalam penyebaran Islam ini, dan harus kita pahami semua ikhwan sekalian, semua kita ini adalah seorang dai. Seorang penyampai istilahnya kan, pengajak, penyeru. Ya. Tentunya sesuai dengan kapasitas kita dan kemampuan kita masing-masing. Karena yang namanya dakwah itu bukan hanya sekedar lewat kayak seperti ini, bukan hanya sekedar di mimbar-mimbar, tidak, ya. Tapi sarana dakwah itu kan banyak, ya. Berdakwahlah sesuai dengan kemampuan kita dan sebisa kita. Dan ketika kita berdakwah itu tidak menunggu harus sempurna. Tidak mesti harus nunggu sempurna. Apa yang kita bisa, ya sudah itu kita sampaikan. Jangan nunggu sempurna. Nek kalau kita nunggu sempurna, kapan dakwahnya? Tentunya sambil memperbaiki diri dan memantaskan diri. Ya, maka ikhwan sekalian, tidak ada alasan bagi kita untuk menyampaikan risalah ini, karena ini adalah merupakan kewajiban, ya, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, balighu anni walau ayat, sampaikan dari walaupun satu ayat, ya. Jadi ikhwan sekalian, sekali lagi, ya, bahwa dakwah itu harus tetap jalan, ya. Hasilnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tentunya dakwah itu yo haruslah dengan hikmah, haruslah dengan bijaksana, tidak boleh kaku. Makanya penting untuk belajar fikih dakwah ataupun seni di dalam berdakwah agar kita lebih bijak di medan dakwah, tidak mudah menyalahkan orang lain yang mungkin berbeda dengan kita, padahal apa yang mereka lakukan itu ternyata benar, cuma kita yang belum
ngerti. Itu kan? Khonifiddin rahimadillah. Kemudian ya, yang berikutnya wallahu basirum bil ibad, dan Allah Maha melihat akan hamba-hambanya. Maknanya apa? Allah Subhanahu wa taala mengetahui, Bapak Ibu sekalian, siapa yang pantas mendapatkan petunjuk dari siapa yang pantas mendapatkan petunjuk dan siapa yang pantas mendapatkan kesesatan. Allah mengetahui siapa yang pantas menyambut hidayah lewat dakwah kita. Yang penting sampaikan dakwah. Ya. Makanya kawan sekalian, di awal-awal dakwah di kota Madinah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar salah satu di antara pembesar Quraisy itu mendapatkan hidayah. Siapa itu yang dimaksud? Umar atau Abu Jahal. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala memilih Umar untuk hidayah tersebut, ya, sehingga masuklah Umar masuk Islam, dakwah. Ya, hasilnya kita serahkan kepada Allah, yang penting kita berusaha. Kemudian ayat yang ke-21, innalladzina yakfuruna biayatillah wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairi haqq. Sesungguhnya orang-orang kafir terhadap ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi yang memang tidak dibenarkan. Ya, membunuh nabi yang memang tidak benar. Itu kan? Siapakah mereka? Siapakah yang kufur tadi itu? Siapakah yang kafir tadi terhadap ayat-ayat Allah itu? Dan siapakah yang mereka yang membunuh para nabi itu? Ya, tidak lain dan tidak bukan, mereka adalah orang-orang Yahudi yang kafir dan membunuh para nabi. Ya. Karena ikhwan sekalian, sering kita sampaikan bahwa kaum yang sangat dolim itu ya mereka ini. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala itu banyak mengutus ratusan itu ya Pak ya, mengutus nabi rasul di tengah-tengah mereka, ya, untuk berdakwah di tengah-tengah mereka, untuk menyadarkan mereka, ya, tentang hakikat penciptaan, bahwasanya manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk ibadah. Ya. Tetapi ternyata apa yang terjadi ketika nabi itu diutus di tengah-tengah mereka, ya, bukan malah dihargai, bukan malah diterima, tapi mereka tolak, bahkan mereka bunuh. Jelaskan ayatnya kan, innalladzina yakfuruna biayatillah wa yaqtuluna an-nabiyina bighairi haqq. Mereka adalah orang Yahudi, ya. Wa yaqtuluna alladzina ya'muruna bil qisti minan nas, dan membunuh orang-orang yang menyuruh manusia berbuat adil. Siapakah mereka yang menyuruh untuk berbuat adil dan dibunuh oleh orang-orang Yahudi itu? Mereka itu adalah ulama. Kenapa ya kawan sekalian? Ya, karena ulama itu kan ya tugasnya kan, mereka itu kan pewaris para nabi. Ya. Yang seharusnya ya kawan sekalian, ya ini kan kita kan berbicara idealnya. Yang seharusnya ketika ada seorang dai, seorang ulama berdakwah di tengah-tengah mereka untuk menyadarkan mereka, seharusnya kan mereka itu kan senang. Kenapa? Karena ada yang membimbing mereka. Ya. Karena ikhwan sekalian, kalau kita ini tidak mendapatkan bimbingan, karena Nabi Rasul jelas, ya, sudah tidak ada kan? Ya, artinya Nabi Muhammad itu kan sebagai nabi yang terakhir. Yang ada itu kan siapa? Pewaris-pewarisnya itu, ya, para ulama itu, ya, yang mana mereka ya berjuang ya untuk menyebarkan dakwah ini, ya. Lah, seharusnya dengan adanya para ulama
ya para penyuruh dakwah ini, masyarakat itu atau kitalah begitu kan, harusnya menyambut mereka dengan baik, bukan malah dimusuhi. Karena kalau kita ini tidak mendapatkan bimbingan ikhwan sekalian, terus kita mau jadi apa coba? Ya, kita mau jadi apa? Ya. Bagaimana mungkin kita ini, ya kan, bisa kembali, ya, bisa menjadi mukmin yang baik, sementara kita tidak mendapatkan bimbingan? Karena kita kan butuh yang namanya arahan. Kita harus diarahkan. Ya, masih banyak Pak syariat-syariat yang sampai hari ini mungkin belum kita kerjakan. Ya, masih banyak aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala yang kita langgar, dan itu kita membutuhkan pencerahan. Ya, jadi kan sekalian, wa yaqtuluna alladziina ya'muruna bil qisti minan nas, ya. Siapakah mereka yang menyuruh untuk berbuat baik dan dibunuh oleh orang Yahudi tersebut? Mereka itu adalah ulama. Kan itu Yahudi, Pak. Ya, sebagaimana yang sering kita sampaikan, ya, jangankan ulama, kan nabi saja mereka bunuh. Jangankan ulama, nabi saja mereka bunuh, ya. Para ulama itu kan sekalian, kalau kita paham di sini, para ulama menjadikan ayat ini, ayat yang ke-21 ini, itu sebagai dalil akan tingginya kedudukan ulama yang menyerukan kepada kebaikan. Jadi posisi ulama itu kedudukannya tinggi berdasarkan ayat ini. Kenapa? Ya, karena Allah Subhanahu wa taala menyandingkan kematian, pembunuhan mereka dengan kematian para nabi yang terbunuh. Ya, kan disebutkan di sini kan, innalladzina yakfuruna biayatillah, sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat Allah dan membunuh, wa yaqtulunan nabiyina bighairi haqqin, membunuh para nabi yang memang mereka tidak dibenarkan, wa yaqtulunal ladzina ya'muruna bil qisti minan nas, dan membunuh orang-orang yang menyuruh manusia berbuat adil. Siapakah mereka itu? Ulama. Jadi kematiannya para ulama tadi itu, pembunuhan para ulama itu disandingkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pembunuhan para nabi. Ya, para nabi. Ini maknanya bahwa orang-orang yang berilmu, para ulama itu kedudukannya sangat tinggi, karena sesungguhnya ulama itu adalah warisan para nabi. Ikhwani fiddin rahimanillah, di dalam tafsir Zubdatut Tafsir disebutkan, dahulu para nabi itu mendatangi sekelompok manusia dari Bani Israel, menyeru para nabi ini, mengajak kepada Bani Israel ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya Bani Israel itu kan, ya, mereka langsung bunuh nabi itu, ya. Memang Bani itu kan yo kejam, yo dolim, ya. Nabi datang mengajak mereka untuk beribadah kepada Allah, dibunuh oleh mereka. Ya. Kemudian setelah itu datanglah orang-orang mukmin, katakanlah ulama, yang menyuruh mereka juga untuk memeluk Islam. Apa yang terjadi? Mereka bunuh juga. Itu ya Yahudi. Ya. Makanya ikhwani fiddin rahimanillah, innalladzina yakfur, orang-orang yang kafir itu, yang kufur dengan ayat-ayat Allah. Karena jelas orang yang membunuh para nabi itu mesti yuk kufur tadi itu, yuk kafir tadi itu. Padahal nabi itu adalah manusia yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Tetapi justru mereka lecehkan, mereka bunuh nabi tadi itu, yang seharusnya mereka hormati para nabi itu, tapi mereka bunuh. Itulah kedurhakaan
yang dilakukan oleh Bani Israel kepada para nabi dan orang-orang soleh. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, karena mereka kufur, kemudian karena mereka membunuh para nabi, membunuh para ulama, fabasyirhum bi'adzabin alim, maka gembirakanlah mereka bahwa mereka akan menerima siksa yang pedih. Allah menggunakan, kalau kita perhatikan ayat ini, fabasyirhum, maka gembirakanlah. Tapi gembirakanlah, tapi isinya ini kan bukan malah seneng toh, tapi apa? Dengan siksa yang pedih. Kan ini kan sebenarnya penghinaan kepada mereka. Ya, harusnya kan gembirakanlah itu kan berarti kan dengan sesuatu yang enak. Tapi ini kata Allah, gembirakanlah mereka bahwa mereka akan menerima siksa yang pedih. Ini berarti apa? Penghinaan kepada mereka. Kenapa? Karena kejahatan yang mereka lakukan. Nah, kan seharusnya kan kabar gembira itu kan kayak seperti surga, tapi Allah menggunakan, subhanallah ya, Allah subhanahu wa ta'ala menggunakan kalimat fabasyirhum, maka gembirakanlah mereka bahwa mereka akan menerima siksa yang pedih. Jadi kan ini sebenarnya penghinaan kepada mereka ya, karena mereka telah melakukan perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang terakhir yang akan kita bahas ini. Ayat yang terakhir, ulaikal ladzina habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ma lahum min nasirin. Mereka itu adalah orang-orang yang lenyap pahala amal-amalnya di dunia dan akhirat, dan mereka sekali-kali tidak memperoleh penolong. Jadi Bapak Ibu sekalian, amalan-amalan mereka, kenapa amalan-amalan mereka itu lenyap? Satu, karena mereka tidak beriman. Dua, mereka membunuh para nabi. Ketiga, sekaligus mereka membunuh pewarisnya, yaitu ulama. Jadi kan sekalian, kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan itu, yang namanya silaturahmi, itu kan, yang namanya sedekah, yang namanya infak dan sebagainya itu ternyata tidak bernilai, ya, tidak akan dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala, karena sejatinya mereka sudah kafir. Mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak mengikuti para nabi tadi itu. Ya, kemudian mereka membunuh. Karena memang amalan-amalan yang dilakukan oleh orang-orang kafir itu sedikit pun tidak akan bermanfaat nanti ketika mereka berada di akhirat. Apapun bentuk kebaikannya itu. Kenapa? Karena mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sekali lagi khonifidin rahimani rahimakumullah, ya, kita mungkin ya sering menyaksikan ada orang kafir itu, ya, orang kafir itu kan berarti kan yang bukan beragama Islam, kan? Yang mana mereka ini katakanlah berbuat baik, amal soleh, apakah dianggap? Tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu tidak akan menjadi penolong mereka. Walaupun mereka itu kan berinfak sedekah lah istilahnya, kan ngasih apalah betul yo sakeh-hake sebanyak-banyaknya, tapi mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu tidak akan bermanfaat. Sedikit pun tidak akan bermanfaat kalau mereka wafat dalam keadaan seperti itu. Maka sebesar apapun kebaikan yang dilakukan oleh orang-orang kafir itu tidak akan bermanfaat. Tapi orang-orang yang beriman itu, sekecil apapun amalan yang dilakukan oleh orang-orang yang beriman, insya Allah itu bernilai. Bahkan amalan-amalan kecil itu yang dilakukan oleh seorang muslim, kadangkala itu menjadi pembuka pintu surganya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia beriman. Karena tidak ada amalan yang kecil ketika kita niatkan kepada Allah Subhanahu wa taala ikhlas, bisa jadi itu sebagai pembuka pintu surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka sering kita sampaikan, janganlah kita ini sekali-kali meremehkan amalan kecil. Kenapa?
karena bisa jadi itu sangat bermanfaat, dan itu sangat bermanfaat nanti ketika kita berada di akhirat, ya, ketika kita disidang oleh Allah, ketika amalan-amalan kita ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bisa jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, amalan besar yang mungkin kita anggap besar di dunia ini, tapi ternyata nanti di akhirat itu di buku catatan amal kebaikan tidak ada. Mungkin dikarenakan ketika kita beramal itu tidak ikhlas, sehingga di buku catatan kebaikan tidak ada. Justru yang ada itu ternyata amalan-amalan kecil. Sekali lagi, jangan remehkan kebaikan sekecil apapun, karena bisa jadi itu sebagai penentu bagi kita nanti di akhirat. Ikhwan fillah rahimanirahimullah. Demikian pembahasan tafsir Al-Quran pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat. Kebenaran itu mutlak milik Allah, kesalahan itu datangnya dari saya pribadi. Astaghfirullahaladzim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.